Kemudian presentator selanjutnya kami panggil Saudara Dodo Widarda, delegasi dari Mahad Ali Takhasus Ilmu Falak dan Astronomi Mu'alimin Mu'alimat Babakan Ciwaringin Cirebon. Beliau akan membahas tentang visi misi. Beliau akan membahas tentang visi misi khidmat keumatan serta basis pengembangan metodologi. Baik, seperti biasa estimasi waktu selama 10 menit. Waktu dihitung semenjak penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidul qahharil mukhtar. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Ma qadarul qamaro manazila wasallahu minal laili wan nahar amma ba'd. Moderator yang sangat saya hormati, panitia yang sangat saya hormati, izin saya menyampaikan kertas kerja saya, walaupun sebenarnya saya di sini benar-benar merasa rikuh begitu ya, karena sebenarnya yang ada di hadapan saya ini adalah ananda sekalian. Saya sudah cukup tua. Latar belakang saya hadir di sini, tadinya saya nanya di Mahad Ali itu, saya bisa nggak ikut acara itu, muktamar pemikiran itu gitu. Oh katanya bisa Pak, karena di situ ada untuk aktivis literasi Mahad Ali gitu ya. Jadi saya akhirnya membuat makalah dan lolos ke sini. Saya tidak tahu bahwa ternyata yang datang ini mahasantri semua begitu. Tetapi justru karena saya hadir di tengah-tengah mahasantri ini, saya punya keyakinan bahwa kalian ini yang akan menjadi penyangga agama dan negara ini di masa depan. Jadi nanti kalau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya sejatinya dosen filsafat begitu ya, tapi kita akan berbicara tentang ilmu falak ini, tetapi bukan dari sisi aspek falaknya sendiri, tetapi lebih pada pengembangan lembaga dan kemudian juga terkait dengan basis pengembangan metodologi sehingga tetap berada pada track keilmuan saya. Saya tentu saja Mahad Ali kami ini masih baru begitu ya, baru 1 tahun, baru semester 2 sekarang Pak Kiai ya. Dan kemudian diresmikannya itu 6 Januari di launching oleh Dirjen Pendi saat itu. Apa yang menjadi latar belakang sebenarnya adalah dari pimpinan kami sendiri, Kiai Haji Jamjami Amin atau Syekh Jamjami Amin, yang dulu beliau mendapatkan amanah dari orang tuanya. Amanahnya tersebut kurang lebih, jangan dulu balik ke pesantren sebelum menguasai ilmu falak. Itu latar belakangnya. Sehingga kemudian, bagaimana? Mohon maaf, mungkin di break dulu. Diberhentikan dulu. Okay. Ya.
Baik, kita lanjutkan. Jadi itu latar belakang pendirian Ma'had ini adalah Syekh Jamjami Amin, Syekh kami semua begitu, itu diminta untuk tidak balik dulu ke pesantren katanya sebelum menguasai ilmu falak. Dan ternyata permintaan ayahandanya ini, Kiai Haji Amin Halim, adalah sesuatu yang saya pikir sangat futuristik gitu, karena mungkin visi batinnya sudah melihat bahwa ilmu falak ini akan menjadi sesuatu yang sangat langka kemudian gitu. Sehingga kemudian dari sini saya melihat bahwa Syekh Jamjami Amin itu di sini menjadi trendsetter kemudian begitu ya, walaupun ini masih awal pendirian Ma'had Ali Takhasus Ilmu Falak dan Astronomi ini. Sehingga kemudian ada 3 orang di Ma'had Ali Takhasus Ilmu Falak dan Astronomi ini, orang yang memang expert, orang yang memang ahli dalam bidang ilmu falak, yaitu Syekh Jamjami Amin, kemudian Kiai Haji Marzuki Ahal, dan kemudian Kiai Haji Sahid Panani. Itu kakak beradik 3 orang begitu ya. Dan melalui tangan mereka ini dan memulai pemikiran mereka ini, sehingga Ma'had Ali ini di tengah dari Ma'had Ali yang sudah mengalami moratorium karena terlalu banyak, katanya diloloskan oleh Kemenag karena ini unik gitu, memberi sebuah tawaran yang baru untuk umat begitu ya. Dan kemudian terkait dengan visinya adalah menjadi pusat kajian dan perkembangan astronomi serta ilmu falak yang unggul, responsif terhadap perkembangan global, serta berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian misinya bisa dibaca di slide ini. Yang pertama adalah menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan, pengajaran, serta pengkajian ilmu falak, sistem pesantren, dan berbasis riset dengan merespon perkembangan kontemporer dan global. Kemudian yang kedua, menjadi lembaga pengembangan dan kaderisasi ilmu falak. Kemudian yang ketiga adalah sarana pengembangan metode inovasi-inovasi dalam ilmu falak. Kemudian keempat, ruang pengabdian dan pemberdayaan kepada pesantren dan masyarakat, khususnya di bidang astronomi dan ilmu falak. Yang kelima, menggali dan menanamkan karakter ilmiah dan amaliyah salafun sholih untuk mengembangkan kajian ilmu falak di Indonesia. Nah, di sini saya jelaskan bahwa awalnya ini hanya namanya Takhasus Ilmu Falak saja. Tetapi kemudian atas usul Profesor Kacung Marijan dan kemudian salah seorang dosen ITB, harus ditambah dengan astronomi, sehingga cakupan ruang kerjanya kemudian akan menjadi lebih luas. Tujuan ada di sini. Kemudian khidmah keumatan, ini yang sangat penting di pembahasan sebenarnya. Yang pertama itu adalah nanti lulusan-lulusan kami diberi kemampuan juga untuk melakukan kalibrasi arah kiblat. Ini masalah yang sangat urgent sekarang. Baik misalnya untuk arah masjid kita, musola kita, karena saya yakin atau pihak Ma'had yakin sekarang itu arah kiblat itu banyak yang nggak tepat gitu ya. Kalibrasi arah kiblat. Dan itu juga untuk kuburan-kuburan muslim. Karena bisa jadi juga sangat banyak sekali arah kiblat yang nggak tepat. Kemudian juga untuk hotel-hotel, perumahan-perumahan misalnya yang memerlukan arah kiblat yang tepat. Nah, dan ini menjadi bekal keterampilan yang kami berikan di Ma'had Ali Takhasus Ilmu Falak dan Astronomi ini. Kemudian yang kedua adalah kita ketahui dalil-dalilnya udah ada di makalah saya begitu ya. Terkait dengan penetapan awal bulan Komariah misalnya, penetapan awal Ramadan dan 1 Syawal, kemudian menyelesaikan perbedaan hisab dan ruqyat dalam menetapkan awal bulan. Tetapi kita orang-orang NU tetap pada ru'yah begitu ya, tidak, karena ada tetangga kita yang berbeda cara pengambilan terkait penetapan 1 Syawal, 1 Ramadan misalnya, dan itu seringkali terjadi benturan di umat.
Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan basis pengembangan metodologi. Kita bisa lihat di sini. Pertama, perhitungan yang dikenal dengan istilah rasionalisasi dan pengamatan atau empirisme merupakan dua pilar utama dari ilmu pengetahuan modern. Jadi modernisme itu, walau barangkali orang seperti Fayad itu sudah meloncat ke postmodernisme gitu ya, dengan dekonstruksi Derrida begitu, tapi ini masih pakai term-term modern. Jadi dua pilar modernisme itu adalah empirisme dengan rasionalisme. Rasionalisme itu sifatnya filosofis, empirisme sudah ke pengamatan alam yang sifatnya empiris, faktual. Bahkan pada akhirnya menjadi produk sains di situ. Kemudian yang kedua adalah jika ilmu falak pada prosesnya berkaitan dengan nas atau teks Quran dan hadis, maka ia hanya sebagai alat pembantu manusia untuk mengetahui kehendak nas sesuai dengan batas metodenya. Yang ketiga, walaupun ilmu falak masuk untuk membahas wilayah metafisik, tidak lantas ilmu ini menjadi bagian dari sesuatu yang membahas aspek transendental semata. Tetap sebagai sebuah ilmu, falak itu berada pada wilayah sains dengan sifatnya yang empiris dan logis. Kemudian yang keempat, sarana teknologi juga harus menjadi pertimbangan menjalankan berbagai perintah agama, seperti penentuan awal Ramadan serta Syawal. Teknologi adalah instrumen yang menopang pengembangan metodologi riset atau riset metodologi. Kemudian yang terakhir, ru'yah dinilai sebagai metode paling tua dan bersifat ilmiah, sementara hisab merupakan metode yang diyakini tepat menentukan awal bulan, terutama jika tertutup mendung. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah Ma'had Ali Takhasus Ilmu Falak dan Astronomi, mu'alimin mu'alimat, Babakan Ciwaringin sangat berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sebenarnya ingin membalik sejarah ke masa klasik Islam gitu ya. Karena dulu sebenarnya ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Biruni, Ibnu Haytham, kemudian Jabir bin Hayyan, mereka itu justru lahir dari kalangan Ahlus Sunnah itu. Sehingga kalau memulai perkuliahan, di samping mentawasuli ulama-ulama kita, saya selalu bertawasul kepada mereka juga gitu ya. Baik, kemudian maaf, ya, waktunya sudah habis. Ya, ini yang terakhir. Jadi agenda-agenda tadi udah saya sebutkan gitu, kalibrasi, kemudian penentuan awal bulan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasinya aja lah, langsungnya rekomendasinya. Rekomendasinya itu memang harus ada penelitian yang lebih lanjut, dan mungkin ilmu falak dan astronomi, Ma'had Ali ilmu falak dan astronomi ini adalah pionir, dan saya pikir mudah-mudahan kami bisa melahirkan sarjana-sarjana yang memang nanti mahasantri-mahasantri yang siap untuk menjawab kebutuhan umat yang sifatnya mendesak. Amin, amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat sampaikan terima kasih kepada Kiai Dodo. Mohon maaf tadi ketika pertama kali manggil saya manggilin saudara. Mohon maaf karena saya kira masih seumuran ya, masih satu circle. Ternyata beliau sudah sekelas dosen. Mohon maaf Pak. Kiai Widodo datang jauh-jauh dari Cirebon, alhamdulillah. Barusan sudah menyampaikan selayang pandang terkait dengan Ma'had Ali yang sudah didirikan di Cirebon, tidak lain merupakan tempat daerahnya beliau. Dan Ma'had Ali di sana itu fokusnya adalah pada kajian ilmu falak dan juga astronomi. Meskipun pada awalnya itu hanya ilmu falak saja, karena itu merupakan masukan dari Syekh Zamzami Amir. Masukannya dari Profesor Dr. Kacung Marijan itu ya. Oh, nggih. Ilmuwan di Surabaya itu. Nggih, itu merupakan masukan dari seperti yang sudah disebutkan barusan. Kemudian ditambah dengan ilmu astronomi karena memang menurut beliau kedua ilmu ini sangat berkaitan dan sangat langka dikaji di Indonesia. Untuk selanjutnya, kami akan berikan kepada para Jangan sulit-sulit ya pertanyaannya.
Oke, kami persilahkan Ini luar kepada biasa para para santri. audiens yang ingin bertanya. Dari tadi Putra sudah ya, mungkin dari teman-teman Putri dulu. Ada. Oh ya, monggo silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten, saya ingin mencoba bertanya, apakah adanya Mahat Ali dengan tahasus ilmu falak dan astronomi ini bisa menjawab solusi tentang perbedaan penentuan awal Ramadan atau awal Syawal yang selalu terjadi di Indonesia terutama. Atau gimana sih solusi biar supaya penetapan awal Ramadan ini bisa serentak tanpa ada perbedaan? Atau kan kadang tuh ada yang sampai bedanya 2 hari, 3 hari, bukan cuma sehari. Sudah. Langsung ya. Baik, terima kasih. Ini minta solusi supaya tidak sampai terjadi lagi perbedaan terkait dengan penentuan awal bulan Ramadan. Ya, langsung. Dari siapa tadi? Baik, saya jawab ya. Memang susah karena memang titik tolaknya juga beda ya. Antara hisab, kita sebut organisasi nggak apa-apa ya di sini. Antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama dan pemerintah begitu memang susah gitu. Karena titik tolaknya beda, hasilnya pun berbeda begitu kan. Karena metodologi yang dipakai itu adalah beda, sehingga hasilnya itu beda. Pernah dibicarakan oleh Dr. Ijudin ya pada pertemuan dulu di Mahat Ali. Pak Ijudin itu adalah yang menginisiasi kita juga, pakar falak dari UIN Wali Songo Semarang itu. Bis pokoknya Muhammadiyah keputusannya seperti itu, nggak bisa diganggu gugat gitu kan? Karena apa? Karena memang kalau ru'yatul hilal kan ada prasyarat seberapa persen kemudian hilal itu bisa dilihat begitu ya. Dan kemudian kalau wujudul hilal itu kan tidak membutuhkan prasyarat persentase itu, sehingga tetap seringkali ada perbedaan. Ya kalau saya agak susah untuk istilahnya itu, kalau kita yang NU pasti kita berpihak pada cara kita sendiri begitu ya. Pada natijah yang kita hasilkan sendiri, tidak kemudian pada metode hisab seperti di Muhammadiyah, tetapi intinya mungkin kita kembalikan kepada ikhtilafu ummati rahmatun gitu. Jadi beda-bedanya umatku itu adalah rahmat, bukan adab begitu ya. Karena kalau kemudian kita tidak bertitik tolak dari dimensi etik, pasti itu kita tengkar terus begitu. Makanya kemudian kita kembalikan pada dimensi etik itu. Karena apalagi kalau sudah ke ego golongan misalnya, udah ke istilah kemarin tuh Pak Kiai argumentum ad hominem gitu ya. Argumentum ad hominem itu kadangkala kebenaran itu tidak dilihat dari nilai intrinsik dari kebenarannya, tetapi dilihat dari latar belakang orang yang mengatakannya, organisasi mana misalnya yang memutuskannya. Itu argumentum ad hominem kan. Jadi memang susah, kecuali kalau memang kesepakatan pada akhirnya itu memang sama gitu, mulainya sama, Idul Fitri, Ramadannya sama, Idul Fitrinya sama, misalnya itu nggak bakalan ada masalah. Dan kita seringkali di masyarakat itu memang menemukan seperti itu. Apalagi ada yang berorientasi tanpa argumentasi ilmiah, wis pokoknya ikut arah baik gitu kan. Kan ada yang seperti itu kan. Cuma kita sih kelompok Hizbut Tahlil Indonesia tidak seperti itu. Hizbut Tahlil Indonesia tidak seperti itu. Tapi tetangga sebelah kan bisa seperti itu. Kita enggak lah. Di dalam makalah saya itu sudah disebutkan dengan sangat lengkap berdasarkan sebuah seminar yang diikuti Kiai Haji Marzuki Ahal di Semarang tahun 93.
kita NU itu ya ru'yatul hilal, karena jelas sandaran hadisnya kan jelas, sangat jelas gitu ya. Hadisnya juga udah saya tulis di situ gitu. Cuma permasalahannya kan ada pertanyaan. Boleh nggak sih memakai alat gitu? Sementara liru yatihi itu kan melihat dengan mata telanjang. Wah, itu jadi debatable gitu ya. Tetapi kan ada ulama-ulama yang membolehkan itu. Lagi-lagi semuanya udah saya tulis di makalah saya. Jadi kita kembalikan kepada masalah etik ya. Saya panggil apa, Ning atau apa nih mahasantrinya ya. Mahasantri yang tadi bertanya. Jadi kalau titik tolak kita itu memang perbedaan, wah pasti itu kita udah tengkar melulu gitu. Tapi kita kembalikan, mudah-mudahan perbedaan-perbedaan itu membawa rahmat bagi semua. Kemudian satu lagi, bagaimana yang perbedaannya itu sampai 3 hari, itu biasanya ada kelompok-kelompok torekat itu. Ya mereka mungkin punya argumentasi berdasarkan zauq tertentu begitu. Ya mereka punya dasar epistemologi. Kalau dasar epistemologi itu siap dipertanggungjawabkan di antara sesama manusia dan juga di hadapan Allah, ya terserah gitu. Masing-masing kan punya rujukan di situ begitu ya. Oke, itu aja ya. Baik, terima kasih. Sudah jelas bahwa ini memang tidak bisa disatukan karena setiap kelompok itu punya titik tolak dan juga punya metodologi yang berbeda-beda. Jadi memang tidak bisa disamakan, kecuali golongan-golongan yang ada dalam satu naungan itu. Misalkan NU garis lucu, garis lurus itu sama semuanya. Saya tidak garis bisa lucu dibedakan. NU-nya. Oke, kemudian selanjutnya kami persilahkan yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahat Ali Nur Jadid. Di sini yang pertama ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kami pernah mendengarkan keterangan bahwasanya asal dari belajar ilmu falak itu entah ya, mungkin saya yang mungkin kurang sempurna mendengarkannya, itu adalah asal hukum dari belajar ilmu falak aslinya itu haram. Karena dengan belajar ilmu tentang nujum wasamawat itu kan bisa mengetahui masa-masa yang akan datang, sebagaimana yang digunakan oleh para ahli sihir biasanya seperti itu. Mungkin ada salah satu qaul ulama gitu yang akhirnya dijadikan pegangan oleh para santri-santri, yang mungkin juga yang dijadikan pegangan oleh Mahat Ali jenengan, akhirnya asal dari hukum belajar ilmu falak itu menjadi boleh gitu. Terus yang nomor 2 Yai, ketika bertentangan antara ru'yah dan juga hisab, itu mana yang harus didahulukan? Ketika misalkan antara ru'yah dengan kita melihat secara langsung dengan alat-alatnya itu, atau dengan menggunakan alat hisab seperti pinset ataupun menggunakan tabel-tabel kolom falak itu, ketika ada perbedaan misalkan masuk pada bulan Ramadan tanggal 1 menurut ru'yah tanggal 29, tapi menurut hisab menggunakan alat itu pada tanggal 28. Itu ketika kita menemukan perbedaan itu, mana yang harus diafdolkan, yang lebih didahulukan? Apakah kita bisa mengikuti yang hisab atau yang ru'yah? Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah adakah pijakan yang dijadikan pegangan yang mengatakan bahwa belajar ilmu falak ini boleh? Karena hukum asal dari belajar ilmu falak ini haram, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Iqbal. Hukum asalnya adalah haram, seperti penjelasan yang sudah disampaikan. Haram. Kemudian pertanyaan kedua, ketika ada pertentangan antara ruqyah dan hisab, manakah yang lebih didahulukan? Itu hukum asalnya haram itu tadi ya. Mungkin bukan ilmu falak yang haram itu, tapi astrologi kali ya, atau ilmu nujum. Jadi ada astronomi, ada ilmu falak, ada ilmu nujum itu terkait sesuatu yang predictable untuk masa depan misalnya, itu kan bukan pada falak. Justru falak itu kan memiliki sandaran-sandaran nas yang sangat kuat. Misalnya kita bisa melihat di Quran surat Toha ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Yunus maaf ya, ayat 5,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Jadi jelas di situ. Jadi kita melaksanakan sholat itu kan ada hitungan-hitungan yang menghubungkan kita yang berada pada wilayah terestrial di bumi begitu ya, dengan wilayah-wilayah yang sifatnya celestial. Celestial itu artinya langit gitu. Jadi falak sendiri kan berbicara tentang pergerakan benda-benda ini, orbit lah, orbit dari benda-benda langit. Justru dengan benda-benda langit itu kita dengan petunjuk benda-benda langit itu kita melaksanakan sholat. Jadi bagi saya falak itu bukan haram, malah wajib gitu ya. Makanya saya selalu berpikir, dan itu tidak saya tulis di makalah, apa yang kemudian membuat kita dulu sangat maju dalam bidang sains pada masa Islam klasik. Karena sebenarnya Islam itu sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap bidang ilmu pengetahuan empiris, dan itu dibuktikan lewat falak itu salah satunya. Sehingga kemudian kita mengenal orang-orang seperti Al-Biruni misalnya. Beliau itu adalah astronomer, dan kemudian beliau juga ahli falak. Dan terutama pada Ibnu Haytham misalnya. Ibnu Haytham itu penemu sistem optik yang teknologinya kita pakai sekarang itu menjadi dasar dari pengembangan falak hari ini. Di samping juga memang di falak juga ada hitungan-hitungan begitu ya. Pasti. Tetapi sejauh ini, misalnya tadi terkait kepemimpinan kita gitu, kan sebenarnya kalau lewat ilmu falak bisa diramal siapa yang menjadi presiden Indonesia masa depan. Tetapi selama ini di Ma'had Ali Takhasus Ilmu Falak dan Astronomi tidak dipelajari itu gitu ya. Tidak dipelajari untuk mahasantri itu masalah ramal-meramalnya lah. Tetapi lebih pada pengembangan metodologi itu dari sisi bagaimana ilmu empiris ini kemudian kita kuasai lagi gitu. Sehingga kita akan mengalami kembali kejayaan di bidang sains yang sifatnya empiris positivistik seperti ini. Ya. Yang kedua tadi apa? Ketika ada perbedaan antara ruqyah dan hisab, manakah yang lebih dahulukan? Argumentasinya udah saya tulis di makalah itu. Saya mengambil dari Kiai Marzuki Ahal yang merujuk pada berbagai kitab, termasuk Bughyatul Murtasyidin begitu ya. Dan lain sebagainya, ada hasiah-hasiah dari para ulama ketika mereka mensarah pandangan ulama yang lain terkait dengan apa sih sebenarnya kalau menghadapi perbedaan seperti itu. Tetapi kita Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah begitu tetap berkeyakinan pada ru'yatul hilal dengan berdasarkan pada apa? Hadis yang sudah kita mafhum semua, hadisnya hadis Abu Hurairah gitu. Sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Itu hadisnya gitu kan. Jadi berpuasalah melalui setelah melihat ru'yah itu dan berbuka setelah melihat ru'yah, dan kalau terhalang awan begitu ya, sempurnakan bilangan dari bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari. Jadi jelas kalau saya tidak mungkin berpindah ke lain hati lah ya. Tidak akan berpindah ke lain hati. Jadi kita kalangan NU tetap berpegang pada ru'yatul hilal, karena sebenarnya yang disampaikan oleh Dr. Izzuddin juga sebenarnya kritik terhadap metode hisab dari Muhammadiyah misalnya. Tetapi kan kita tidak besar-besarkan di forum ini gitu ya. Yang jelas bahwa metode ru'yat ini adalah metode yang dipandang paling tua dan paling absah untuk mencapai kebenaran ilmiah dari penetapan misalnya saja 1 Ramadan dan 1 Syawal tadi gitu ya. Oke. Terima kasih sudah terjawab bahwa yang diharamkan itu bukan ilmu falaknya, tapi ilmu astronomi atau ilmu nujum. Kemudian yang dijadikan pijakan barusan adalah surah Yunus ayat 5 seperti yang sudah dibacakan barusan. Kemudian bagaimanakah apa yang lebih didahulukan ketika ada pertentangan antara ruqyah dan hisab? Nah, kita sebagai warga NU maka harus mengedepankan ru'yatul hilal. Adapun kejelasan lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di makalah yang sudah disusun oleh beliau.
Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis, maka kami anggap cukup dan kami sampaikan terima kasih kepada beliau dan bisa untuk balik ke tempatnya. Saya memberikan apresiasi dulu sedikit tentang acara ini ya. Gini. Ini bagi saya sangat luar biasa. Dari dulu saya suka ikut di acara Paralega Santri begitulah dan suka hadir dari Ma'had Ali Nurul Jadid Payuton itu, dan saya melihat sangat luar biasa gitu ya. Argumentasinya. Hari ini saya melihat itu ada pada semua peserta begitu di forum kita yang mulia ini. Dan saya datang ke sini pada akhirnya untuk belajar dari kalian semua gitu. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.